Halo Sobat Tala, apa kabar nih kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat, semangat, dan pastinya bahagia ya. Wah, akhirnya hari yang ditunggu-tunggu datang juga. Deg-degan tapi excited banget nih, karena ini adalah stream perdana Rasa FAD, Ruang Aspirasi Forum Anak Daerah. Kenalin, nama aku Dwi Mesya Yusyana yang bakal nemenin waktu santai kalian hari ini. Semoga siaran perdana ini bisa jadi teman asik buat kalian, entah lagi rebahan, nugas, atau mungkin lagi gabut ya kan? Nah, Sobat Tala, di kesempatan pertama ini kita langsung bahas topik yang gak kalah keren, yaitu tentang Forum Anak Daerah atau FAD. Buat kalian yang pengen aktif, punya suara, didengar, dan ikut berkontribusi buat daerah, wah ini wajib banget kalian simak sampai habis. Dan pastinya aku gak sendirian di sini. Udah ada narasumber keren yang siap berbagi cerita dan pengalaman. Halo Kak, Halo. gimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Oke, sebelum kita masuk ke topik yang lebih dalam, boleh dong Kak kenalan dulu sama Sobat Tala di rumah? Boleh banget dong. Halo Sobat Tala yang di rumah, perkenalkan aku Siti Fatimah Ziza Purwanto, biasa dipanggil Ziza atau Zize di organisasi. Kebetulan aku menjabat sebagai Ketua Forum Anak Daerah Kabupaten Tanah Laut. Oke, wah keren banget nih Kak. Oke, langsung aja nih, mungkin masih ada yang belum tahu sebenarnya FAD itu apa sih Kak? Jujur ini pertanyaan yang paling banyak dipertanyakan ya di kalangan masyarakat, anak-anak muda, bagi anak-anak yang mau ikut juga kan pasti bertanya-tanya, apa sih itu FAD gitu, apa sih peran FAD gitu, di bawah naungan apa FAD ini. Jadi FAD sendiri adalah ruang aspirasi anak atau wadah partisipasi anak gitu. Dia tuh di bawah naungan dari Dinas Perempuan, Pemberdayaan Perempuan Anak, Kependudukan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Laut atau DP3AP2KB Kabupaten Tanah Laut. Nah, kebetulan kita itu ada dua peran. Nah, peran kita itu sebagai pelopor dan pelapor. Sebelumnya aku ingin menjelaskan dulu singkat ya mungkin apa sih pelopor dan pelapor itu. Sekalian kita mengenali FAD lebih dalam ya kan. Jadi untuk pelopor sendiri itu kita sebagai melaporkan ketika ada contohnya seperti pembulian. Terus ketika ada kekerasan terhadap anak, nah ketika ada eksploitasi anak yang kita temui, maka kita harus melaporkan ke dinas terkait gitu. Terus untuk pelapor sendiri, karena kita organisasi forum anak, organisasi kepemerintahan, maka di situ kita juga harus bisa menjadi suatu public figure. Nah, jadi pelopor sendiri itu dia memberikan contohan gitu, memberikan suatu contohan gitu. Iya, betul. Oke, jadi gitu ya Kak. Ternyata FAD itu penting banget ya buat anak-anak dan remaja. Nah Kak, kalau di FAD sendiri biasanya kegiatan apa saja sih? Seru nggak atau malah full serius gitu? Oh, untuk kegiatannya ya, jujur Oke. kalau dari kami sendiri itu ada beberapa kegiatan-kegiatan yang biasanya selalu terlaksana ya. Contohnya kayak ada beberapa event, di beberapa kegiatan bersama anak-anak juga gitu. Terus ada juga kita tuh sosialisasi tentunya, sosialisasi tentang bullying, tentang stunting gitu. Terus untuk program kita itu juga ada, kita tuh punya giat yang namanya cerita rusa yang mungkin bisa kita bahas di next week kali ya. Boleh. Untuk kegiatan lainnya juga kita tuh ada yang namanya jambore. Nah di situ tuh kita berkumpul di 11 kecamatan. Nah itu kita dikumpul bareng anak-anak kecamatan yang lain. Di situ tuh kita juga sebagai ruang ini kan kreasi anak gitu. Jadi kita menyediakan beberapa lomba-lomba juga yang bisa mengangkat kreativitas anak gitu. Terus juga kita ada juga yang namanya sanak, sebigi hintalu gasan anak. Itu kita membagi telur, susu gitu kepada anak-anak. Anak-anak. Iya, betul. Oke, wah seru banget nih kedengarannya ya. Terus nih Kak, siapa aja sih yang boleh gabung di FAD? Apakah ada syarat khusus atau semua anak bisa ikut gitu? Untuk
siapa aja yang bisa bergabung di FAD itu sebenarnya di usia bawah dari 18 tahun, anak-anak di bawah 18 tahun itu bisa bergabung ke Forum Anak Daerah Kabupaten Tanah Laut. Karena Forum Anak Daerah sendiri kan forum anak ya. Jadi yang mengikutin, yang berpartisipasi itu adalah anak-anak gitu. Jadi untuk anak-anak yang di bawah 18 tahun yang ingin bergabung ke Forum Anak Daerah Kabupaten Tanah Laut itu bisa. Oke. Nah, ini penting banget nih buat Sobat Tala yang lagi dengerin. Menurut kakak, kenapa sih anak-anak atau remaja itu penting banget ikut organisasi seperti FAD mungkin? Oke, jujur kalau membahas kenapa sih anak-anak itu harus ya untuk mengikuti sebuah organisasi gitu. Kalau menurut aku tuh jujur itu penting karena di era kita sekarang itu tuh kita perlu banyak relasi, perlu banyak pengetahuan ya kan. Karena kalau kita belajar dari sekolah, sekolah itu tidak mengajarkan kita bagaimana cara berorganisasi. Kadang dari organisasi pun belum tentu bisa kita dapatkan di sekolah gitu. Jadi apalagi untuk organisasi forum anak daerah sendiri, itu kan karena kita juga termasuk banyak relasinya ya, termasuk lumayan lah kita bertemu dengan beberapa orang, Luas kita gitu ya, iya, kita bisa berkontribusi juga kan gitu. Jadi memang sangat bagus karena juga membantu anak-anak untuk beraktivitas yang positif gitu. Sebenarnya gak cuman FAD aja sih kan, untuk ada juga kan seperti OSIS gitu. Cuman organisasi FAD ini menurut aku emang udah paling aktif dan seru banget. Seru banget ya. Oke, terakhir nih Kak, mungkin ada pesan atau motivasi buat teman-teman yang lagi dengerin sekarang biar mereka juga makin semangat dan berani ikut berpartisipasi. Oke, pesan dari aku sih buat anak-anak jangan malu ya, jangan malu untuk memulai hal-hal yang baru karena untuk berpartisipasi itu bisa dimulai dari hal-hal yang kecil. Apalagi kalau misalnya kita itu gak berani mencoba, gak berani untuk memulai, ya kita gak bakal tahu bisa sampai kapan kita akan terus maju gitu. Kalau kita takut terus kan ya, kita gak bakal bisa maju gitu. Benar. Jadi untuk anak-anak yang pengen join forum anak daerah, boleh dong kita join dulu. Gak mesti harus jadi yang terhebat, gak mesti harus jadi yang harus paling bisa gitu. Tapi kalau memang untuk mencari sebuah pengalaman itu forum anak itu bagus sekali. Oke. Dari aku sih Kak mau tanya nih. Misalkan kita ngeliat anak kecil itu dipaksa buat kerja, apa sih yang harus kita lakuin saat kita ngelihat itu? Gitu. Oke, kalau dari kami ya, kami sendiri itu yang pertama mendata, ya kan, mendata kalaupun ada anak-anak yang diperkerjakan di bawah, itu kami mendata, lalu kami laporkan kepada dinas yang terkait tadi, DP3 P2KB Kabupaten Tanah Laut, gitu. Yang jelas kita cari tahu dulu sih ya, nggak bisa langsung saring menyaring aja gitu. Kita harus cari tahu dulu lebih dalam, gitu, baru bisa untuk dilaporkan, gitu. Oke. Bisa untuk kita putarkan.
Oke, ada lagi? Mungkin mungkin segitu aja sih Kak dari pertanyaan aku. Mm-mm. Oke. Gak mau nanya anggota atau apa gitu yang terkait tentang FAD? Hmm, boleh. Oke. Jadi di forum anak sendiri itu ada berapa divisi sih Kak? Oh, untuk divisi itu tuh kita ada divisi humas ya, yang untuk connected gitu, untuk menyusun bagaimana kegiatan kita pada hari berikutnya tentang hari ini juga. Terus juga ada divisi dokumentasi dan kreatif. Itu tentu tugasnya sebagai pengupload yang suka anak-anak berkreativitas menggunakan apa tuh namanya, edit digital. Nah itu biasanya masuknya ke divisi desain kreatif. Itu jujur mengupload tentang kegiatan-kegiatan hari ini gitu, mengupload tentang apa aja yang sudah kita lakukan pada hari ini, terus untuk hari-hari penting gitu, hari-hari yang ingin diucapkan begitu. Terus ada juga divisi arsip yang mengarsipkan beberapa dokumen-dokumen, karena jujur kita juga ada dokumen yang tersimpan. Contohnya ketika pendaftaran itu tentunya ada dokumen-dokumen yang harus kita arsipkan agar tidak hilang nantinya. Oke. Nah, aku penasaran banget sih Penasaran apa tuh? ini. Jadi Jambore kan sebentar lagi nih. Itu tuh bakal ada berapa hari sih Kak? Oke, kalau untuk beberapa harinya sih berdengar kabar bahwa ada 2 hari. Nah itu juga nanti kita akan mengundang beberapa kecamatan, terkhusus 11 kecamatan tadi. Nah itu juga akan memeriahkan Jambore kita pada hari itu nanti. Oke. Baik. Oke. Oke. Lanjut. Nih kakak nih sebagai ketua organisasi, ada nggak sih tantangannya gitu? Oke, untuk ketua organisasi forum anak daerah sendiri tentu kita ada beberapa trouble atau tantangan ya. Apalagi balik lagi karena forum anak daerah itu adalah organisasi anak-anak yang dimana anak-anak ini masih mengutamakan sekolah. Nah Kak, jadi kadang kami tuh susah gitu menyesuaikan antara kegiatan kami di lapangan dengan apalagi kan FAD ini kan kegiatannya penuh di lapangan ya. Jadi agak susah menyesuaikan ketika ada ulangan, terus ada tugas-tugas yang masih numpuk gitu. Jadi untuk aku sendiri sih tinggal handle aja sih yang agak rumit gitu untuk trouble menjadi ketua forum anak. Dan sebenarnya bukan hanya dari ketua forum anak sendiri, untuk anggota pun pasti ngerasa itu trouble yang sama, karena balik lagi karena kita masih pelajar, kadang juga masih suka capek, tiba-tiba brown out. Jadi gitu dah. Benar sih. Iya, tapi untungnya kami sendiri selalu dapat bimbingan dari Bunda pendamping Forum Anak Daerah Kabupaten Tanah Laut yang selalu mendampingin di berbagai acara juga gitu. Kadang kita juga konsultasi tentang FAD juga ke beliau gitu. Misalnya kami ada ingin acara ini gitu, kita konsultasi ke beliau gitu. Iya, untuk Bunda pembimbing sendiri itu kami ada Bunda Mira ya, untuk Bunda FAD Forum Anak Daerah Kabupaten Tanah Laut. Juga ada juga Bunda Kepala Dinas tuh Bunda Maria. Bunda Maria. Ya, betul. Okay. Nah, aku mau nanya nih, tips PD itu gimana Kak? Kan kakaknya nih sebagai ketua organisasi otomatis kan harus penuh kepedean gitu di tatap semua orang, mungkin di ruang yang luas gitu. Oke, jujur kalau kita mau mengikuti suatu organisasi itu yang pertama kita harus pede. Apalagi forum anak daerah sendiri itu
paling banyak interaksinya bersama anak-anak, bersama orang-orang tua ya, bersama bapak, bunda dan ayah gitu. Jadi sebenarnya kalau PD sendiri ya itu tuh kita tergantung bagaimana caranya kita untuk percaya pada diri kita sendiri. Kalau orang yang gak PD itu biasanya kadang mereka gak percaya sama diri mereka sendiri. Maksudnya masih meragukan tentang diri mereka sendiri gitu. Jadi sebenarnya kalau tips PD dari aku itu kalau memang kamu ngerasa kan, kalau kataku kan itu gak percaya sama diri sendiri kan. Kalau memang gak percaya sama diri sendiri itu biasanya ada yang struggle gitu dari orangnya gitu. Entah mungkin aku kayaknya kurang rapi deh, jadi bisa tuh bajunya disetrika dulu atau apa gitu. Ini juga tips yang aku dapetin ketika aku melaksanakan kegiatan jambore. Nah makanya aku bilang FAD itu sebenarnya memang untuk membuka kita, pemikiran kita tuh lebih luas gitu. Makanya aku bilang kan, karena organisasi itu tidak selamanya bisa diajarkan di sekolah. Aku di sekolah gak pernah dapat tips-tips kayak gini. Iya. Jadi ketika masuk FAD itu aku jujur tahu banyak banget tentang bagaimana cara untuk PD, gimana caranya untuk kita bisa berpublic speaking dengan baik, cara kita untuk berbicara kepada yang lebih muda, yang lebih tua, bahkan yang lebih di atas kita maupun yang di bawah kita, begitu. Oke. Nah, biasanya tuh kan udah pede, tapi kadang ada aja yang bilang, ih kok kamu masih gemeteran, ih kok kamu masih malu-malu gitu. Tuh kayak gimana ya kak? Oke. Ini juga aku dapatkan pada materi public speaking kemarin. Jujur kalau misalnya malu atau gemeter itu tuh reaksi suatu tubuh yang nggak bisa untuk kadang nggak bisa untuk kita rem atau emang spontan, secara spontan. Jadi kalau memang ada yang berbicara seperti itu alangkah baiknya untuk tidak didengarkan. Fokus kepada diri sendiri karena memang hanya diri sendiri yang bisa mengerti gitu. Berarti diabaikan aja ya kak? Betul, karena jujur aku setelah masuk, aku dulu anaknya introvert. Aku anaknya gak bisa bersosialisasi. Ketika aku masuk ke dalam FAD, awalnya aku masih malu-malu gitu kan, masih takut, masih grogi gitu. Cuman ketika ada suatu momen, aku disuruh untuk, ayo dong, come on, kamu harus bisa nih jadi narasumber di sosialisasi bullying gitu ya. Waktu itu ada di Syuhada, nah kita gelar di situ. Gelar Darling kalau nggak salah namanya. Iya gitu. Jadi kita sosialisasi itu tentang bullying gitu kan. Nah akhirnya dari situ aku mulai belajar bahwa ternyata gak ada salahnya kita tuh maju gitu. Orang pun gak bakal memperhatikan kita gitu sebenarnya. Hanya memang sudut pandang kita aja yang udah berpikir terlalu jauh gitu. Terus juga kita akhirnya dari situ aku mulai belajar sosialisasi lebih jauh. Aku kemarin juga sempat ke desa Kuringkit di situ. Ya, itu desanya jujur sedikit lebih jauh, perjalanannya juga capek. Benar. Iya, di situ aku melihat banyak anak-anak yang stunting. Nah, jadi di situ banyak juga anak-anak yang mengalami pembulian. Nah, di situ kita berkolaborasi bersama Unlam. Ya, jadi FAD itu juga bisa kalau untuk berkolaborasi. Ya, kita juga open kalau mau kolaborasi gitu. Kita gak cuma sama universitas aja, kadang sesama organisasi juga kita masih bisa untuk kolaborasi gitu. Gitu. Jadi menurut aku ya, FAD itu penting banget. Suatu organisasi itu penting banget karena untuk merubah sejauh apa diri kita itu dilihat dari seberapa pengalaman kita. Kalau misalnya kita stuck di zona nyaman, kita nggak akan bisa untuk grow up, maju gitu ya. Lanjut. Untuk kegiatan yang mengesankan di FAD itu apa aja kak? Banyak kegiatan yang paling mengesankan menurut aku, hampir semua itu mengesankan karena
Terus juga gini, untuk kegiatan yang mengesankan itu tuh aku pernah ikut di acara temu forum anak daerah itu se-Kalimantan. Jadi aku bisa bertemu se-Kalimantan Selatan ya. Jadi bisa bertemu dari Tabalong, dari teman-teman dari forum anak Kota Baru, teman-teman dari forum anak Tapin. Kita berbagi bareng bagaimana di forum anak Tapin apa sih isunya, di forum anak ini apa sih isunya gitu. Jadi kita bisa berbagi bareng tentang terkait isu-isu gitu. Terus juga karena kan kita sendiri sebagai pelapor, kita juga perlu banyak data ya gitu. Terus juga serunya itu kita juga bisa sambil bermain bersama anak gitu, karena ada beberapa kegiatan itu yang memang melibatkan anak-anak gitu, karena ke program kita sendiri itu juga melibatkan anak-anak, dan itu tuh bisa untuk kita menyaring suatu data, karena kita tidak bisa melaporkan jikalau data itu tidak valid. Tidak, artinya kita tidak bisa jikalau hanya kita lihat data itu dari sebuah layar gadget. Jadi kita harus turun ke lapangan. Makanya kita punya suatu program ya yang itu tuh benar-benar turun ke lapangan gitu. Terus di situ kita juga berinteraksi langsung bersama anak-anak terkait kira-kira apa sih yang sedang isu-isu kalian yang terjadi sekarang di sekolah gitu, apakah tentang pembulian ataukah tentang anak-anak yang sudah menikah dini gitu, atau apa gitu isu yang lagi bangkit sekarang. Nah baru nanti bisa kita laporkan ke Dinas DP3AP2KB Kabupaten Tanah Laut, dan Dinas pun selalu memberikan solusi gitu. Contohnya kemarin ketika aku ada melaporkan suatu masalah atau isu, itu Dinas langsung memberikan arahan kemana harus aku melangkah gitu, kemana harus aku mengambil langkah gitu. Jadi kita benar-benar gak cuman ditinggal doang, tapi di sini kita juga diarahin. Ya selalu diarahin. Selalu gitu ya? diarahin gitu. Jadi banyak banget cerita-cerita atau kegiatan-kegiatan yang berkesan di Forum Anak Daerah Kabupaten Tanah Laut. Contohnya tuh apa ya Kak? Contoh kegiatannya. Kegiatannya. Oke. Iya, contohnya pada saat aku temu forum kemarin, terus pada saat aku sosialisasi di desa Kuringkit, di desa kemarin juga kita ada sanak di desa Batu Ampar kalau nggak salah. Iya, itu juga teman-teman forum anak membagikan telur, ya gitu. Terus juga bersama anak-anak syuhada kita sosialisasi bullying bersama anak-anak SD, itu juga lumayan banyak, dengan anak-anak SMA gitu. Terus juga di ruang-ruang terbuka gitu. Jadi banyak banget kegiatan-kegiatan yang berkesan di aku. Karena kebetulan aku sendiri udah 4 tahun menjabat. Jadi banyak banget kegiatannya. Panjang ya. Panjang banget waktunya. Iya. Untuk menyampaikan suara-suara anak itu gimana sih Kak caranya? Mungkin banyak orang yang bingung cara mereka buat ngasih pesan aspirasi. Ya? Oke, iya betul. Jujur ini pertanyaan yang bagus karena aspirasi anak sendiri kami ambil kemarin ketika Expo, Tala Expo, itu kita ada mendirikan stand. Nah, itu tuh di situ kita sekalian menyaring gitu. Apa sih kira-kira aspirasi kamu untuk Kabupaten Tanah Laut ini gitu, atau apa sih yang belum ada di Kabupaten Tanah Laut ini gitu, atau apa sih yang perlu dibenahi di Kabupaten Tanah Laut ini gitu. Jadi artinya anak-anak itu punya hak untuk berbicara, bahwa suara anak-anak itu tidak dibungkam ya. Jadi anak-anak itu bisa tersalurkan aspirasinya, bahwa jadi anak itu merasa dianggap gitu loh Kak. Ya, karena kan banyak tuh anak itu yang ngerasa kayak, aduh, emang aku perlu ya perannya gitu, ya kan? Apalagi untuk pembangunan daerah, emang aku perlu ya gitu. Ternyata peran anak itu perlu, karena
bagaimanapun kita hidup juga anak juga hidup gitu kan, apalagi untuk segi lingkungan tentu anak harus juga merasa nyaman dan dilindungi pastinya. Jadi untuk di mana sih anak-anak itu dapat menyalurkan aspirasinya, bisa melalui Instagram kita Forum Anak Daerah Kabupaten Tanah Laut gitu, atau bisa datang di HBI Hasan Basri di depan SMPN 1 Playhari ya. Di situ kita ada kegiatan. Nah, di situ juga bisa untuk kita salurkan aspirasi-aspirasi anak. Kami meminta atau memungut suara-suara anak yang nantinya bakal kami kumpulkan, kami saring, lalu kami salurkan pada saat musrembang. Betul. Oke. Cara FAD menanggapi aspirasi itu gimana? Oke, kalau cara kita sendiri kan pada Tala Expo itu kita menggunakan sticky note ya. Terus itu tuh nanti kita dibagi dulu klasternya. Jadi bukan dari kita yang menanggapi, tapi kita bagi dulu klasternya. Itu ada 5 klaster. Jadi kita bagi-bagi. Kita bagi klasternya. Setelah kita bagi, baru kita utamakan yang mana yang lebih penting gitu. Apalagi untuk acara musrebang kan nggak bisa untuk kita semua tuh disalurkan. Benar. Karena memang waktunya terbatas kan, Kak. Jadi pada musrebang kemarin itu aku menyalurkan apa dulu yang harus kita benahi terlebih dahulu, dan apa sih yang lebih banyak dikeluhkan oleh anak-anak ini gitu. Apalagi kan kalau untuk kemarin untuk infrastruktur jalan ya, itu kan sangat penting gitu, karena memang anak-anak kadang terhambat gitu saat perjalanan sekolah gitu. Terus contohnya saat kemarin juga perbaikan taman-taman itu juga sudah tersalurkan gitu. Jadi kalau dari kami sendiri itu yang pertama yang akan kami lakukan ketika ada aspirasi-aspirasi dari anak, itu kami akan tabung terlebih dahulu, lalu akan kami bagi klasternya, baru kami sampaikan aspirasinya. Yang jelas untuk anak-anak yang ingin menyalurkan aspirasinya itu jangan takut, karena anak sendiri itu memiliki hak untuk bersuara, untuk berpartisipasi. Betul. Untuk FAD itu untuk FAD kenapa tuh, Kak? Biasanya ada pergantian anggota nggak sih? Iya, betul. Kalau ada kegiatan gitu. Untuk pergantian anggota itu kita selalu ada, karena kan kita anggotanya juga lumayan ya. Jadi kadang misal ada acara musrembang dihadiri oleh ketua, maka ketua yang menghadiri. Tapi jikalau seperti acara-acara pertemuan organisasi itu kita biasanya tukar menukar, yang mana yang gak sibuk ya, karena balik lagi kadang karena kita nih kan anaknya organisasinya anak-anak ya, Kak ya. Jadi kadang ada yang nggak bisa karena ulangan TKA ya, apalagi saat musim-musim TKA, jadi harus bergantian sih, Kak. Jadi gitu. Dan untuk dinas sendiri pun, jikalau ada undangan yang memang tidak bisa kami datang, dinas akan memberikan suatu keringanan gitu. Karena memang seharusnya Forum Anak Daerah itu selalu ada, Kak, ketika acara-acara gitu, acara-acara dinas itu kami selalu terlibat gitu. Makanya kenapa Forum Anak Daerah itu terlibat gak sih di pemerintah, kok gak kelihatan gitu kan ya. Sebenarnya kami terlibat, Kak, di beberapa dinas terkait gitu. Cuman karena memang anaknya anak sekolah ya, jadi gak bisa kalau misalnya tidak menggunakan waktu weekend, terus kalau banyak memotong mata pelajaran, karena memang kewajiban anak yang pertama balik lagi adalah belajar. Iya. Karena organisasi kan untuk mencari suatu pengalaman. Benar. Betul. Jujur tahu, Kak, aku waktu pertama masuk FAD tuh kan, aku tuh dulu gak tahu apa itu FAD sebenarnya. Karena setelah aku dipaksa, sebenarnya gak dipaksa sih, didorong dari sekolah, pihak sekolah. Akhirnya aku tahu apa itu FAD. Ternyata kita di Forum Anak Daerah Kabupaten Tanah Laut itu punya loh ruang aspirasi buat anak gitu. Cuman memang banyak masyarakat yang belum mengetahui apa itu FAD gitu. Apa sih FAD ini gitu. Kadang orang-orang masih awam banget. Makanya ketika kita turun ke lapangan, itu banyak banget yang tanya, Kak, ini organisasi apa nih? Organisasi apa ini gitu. Jadi kami pun selalu mengingatkan kepada teman-teman bahwa
ini loh di Forum Anak Daerah Kabupaten Tanah Laut ini ada loh anak-anak, ruang buat anak-anak menyalurkan aspirasi, bakat maupun belajar berkontribusi. Nah, itu ada ini nih Forum Anak Daerah Kabupaten Tanah Laut gitu. Di bawah naungan apa? Di bawah naungan Dinas DP 3AP 2KB Kabupaten Tanah Laut. Jadi kita nggak bergerak untuk sendiri gitu. Jadi Forum Anak ini diminta untuk selalu aktif gitu, kegiatan-kegiatan memberikan kegiatan positif di masyarakat maupun di kalangan-kalangan kita juga gitu. Oke. Nah, forum anak itu ada di mana aja sih Kak? Misalkan kayak di kota atau di daerah? Oh iya, bagus pertanyaan yang bagus Kak. Ini Bener. jujur banyak banget. Nah, ternyata Forum Anak Daerah sendiri itu bukan dari kabupaten aja Kak. Bener. Untuk di Tanah Laut itu bahkan sudah terbangun Forum Anak Kecamatan dan Desa. Wah, keren banget Keren sih. banget kan? Keren banget. Apalagi di sekarang itu dari Bapak Bupati, Bapak Rahmat Rianto itu meminta bahwa setiap sekolah itu ada forum anaknya. Bahkan bukan dari desa lagi nih. Jadi sekolahnya bakal nanti ada forum anak daerahnya. Jadi perwakilan forum anak daerah sebagai konselor, sebagai mata-mata mungkin sebagai melaporkan, karena balik lagi kan tugas kita sebagai pelapor dan pelopor. Jadi kegiatan di sekolah itu karena kami pun di bawah naungan dinas tadi kan, dinas gak mungkin kalau misalnya harus ke sekolah yang banyak ini. Jadi dengan bantuan forum anak sekolah itu kita bisa tahu data validnya gitu. Di data bisa aja terbilang bahwa sekolah ini tidak ada bullying, tapi si anak menemukan bahwa ada kasus bullying di sekolah ini. Nah itu jujur itu penting banget gitu. Benar. Jadi makanya aku pun ikut senang mendengar kabar ini bahwa forum anak ternyata bukan hanya sekedar di kabupaten nantinya, tapi juga ada nanti di sekolah-sekolah gitu, di sekolah-sekolah forum anaknya. Untuk desa itu kita ada di Bati-Bati, itu sudah sampai desa. Terus desa. Kecamatan dari kecamatan Plehari, kecamatan Bati-Bati gitu, sama kecamatan Batu Ampar. Iya, betul. Iya. Aku baru tahu loh Kak, kalau sekarang udah mau ada forum anak di persekolah-sekolah gitu. Oke. Ya karena memang ini baru banget, dan aku pun kemarin memang baru dengar ternyata dari Bapak Rahmat Rianto ingin meminta setiap sekolah itu nantinya ada forum anaknya gitu. Bener sih, karena penting banget ya buat kita tahu gitu di sekolah-sekolah itu ada bullying. Betul, karena dari forum anak sendiri kan kita banyak sosialisasinya kan Kak. Jadi kita mensosialisasikan tentang bullying, tentang kasus-kasus pernikahan anak, tentang eksploitasi, terus tentang bahwa anak itu memiliki beberapa hak gitu, memiliki beberapa kewajiban gitu. Terus juga kita itu banyak perannya Kak. Jadi kalau untuk sosialisasi tentang bullying itu, jadi anak-anak itu tahu gitu bahwa oh ini loh dampaknya dari kita membuli seseorang, oh ini loh ternyata bahayanya bullying itu gini, ternyata bahayanya pernikahan dini itu seperti ini gitu. Jadi dengan forum anak sendiri itu teman-teman dapat membuka wawasannya. Untuk forum anak, kenapa untuk forum anak? apalagi sih Kak, biasanya kegiatan apalagi gitu loh selain yang udah Kakak bilangin? Biasanya ada panggilan Oh gitu. iya ada tentu, seperti panggilan-panggilan rapat kan, seperti yang aku bilang tadi kita berkontribusi karena anak-anak itu selalu dilibatkan karena memang sesuai dengan undang-undang ya, sesuai dengan undang-undang hak-anak, pelindungan anak itu anak-anak harus terlibat dalam pembangunan. Nah gitu. Jadi kami pun selalu dilibatkan kepada Dinas DP 3AP 2KB gitu. Jadi kita selalu dapat undangan gitu. Contoh ada acara rapat musrembang, ada acara rapat contohnya kemarin seperti KLA. Nah, untuk forum anak sendiri itu Kak, itu juga kita berperan untuk kota layak anak gitu. Jadi makanya kami kemarin itu berperan sebagai kota layak anak, dan semoga untuk tahun ini forum anak Kabupaten Tanah Laut dapat naik tingkat kota layak anaknya. Semoga ya Kak. Amin.
Untuk pelopor sendiri itu gimana sih Kak? Pelopor itu kan kita sebagai suatu contohan ya, sebagai suatu public figure. Jadi kita tuh menyediakan kegiatan-kegiatan yang positif Kak gitu. Contohnya pelopor itu seperti kita melakukan sosialisasi, ya kan, sosialisasi tentang bullying gitu. Terus juga di saat kita melakukan kegiatan-kegiatan bersama anak gitu. Terus kegiatan-kegiatan bersama anak-anak kaum panti duafa gitu. Jadi kita sebagai memberikan wadah untuk anak-anak berkreativitas, untuk anak-anak sebagai contohan gitu, bahwa dan di forum anak sendiri tidak boleh ada bullying Kak gitu. Jadi kan karena kita public figure kan, jadi kita harus menjaga suatu sikap. Karena kita sendiri pun berorganisasi ada kode etiknya Kak. Jadi dari segi berpakaian, cara berbicara itu kita ada kode etiknya. Jadi memang forum anak sendiri sebenarnya bukan organisasi yang bisa dipandang sebelah mata, karena memang organisasi ini menurut aku lumayan banyak jejaringnya karena lingkupannya bukan hanya sekedar sesama teman, tapi bisa perangkat-perangkat daerah gitu, terus tentang anak-anak juga, jadi banyak banget relasinya Kak. Terus dia tuh lebih luas Kak kawasannya. Iya, apalagi di Kabupaten Tanah Laut ini, itu yang paling bikin kami struggle, itu penyusunan forum anak kecamatan. Benar sih, karena forum anak dari Kabupaten Tanah Laut sendiri kan benar-benar luas banget, dan untuk anak sendiri sangat susah untuk menggapai dari ujung itu, dari ujung ke ujung gitu kan masalahnya. Iya betul. Ya jadi untuk kami pun melakukan kegiatan yang bisa kami lakukan, entah itu kegiatan kecil maupun kegiatan besar, selama itu positif kami akan terus melakukan kegiatan tersebut. Oke. Selama tidak melanggar kode etik. Iya. Jadi nggak sembarangan gitu ya Kak? Betul, karena sebelumnya pun kita selalu diberikan arahan tentang kode-kode etik, selalu diingatkan kalau memang kita ada pelampauan batas. Nah, bagaimana cara forum anak merangkul anak-anak dari berbagai latar belakang? Itu gimana tuh Kak? Oke. Cara forum anak merangkul anak-anak dari berbagai latar belakang ya Kak ya. Untuk dari dalam organisasi dulu kali ya kita bahas. Untuk dari dalam organisasi itu biasanya kita tuh karena kita anak-anak kan Kak gitu. Jadi kalau kami sendiri itu di dalam itu selalu menciptakan suasana yang rukun, suasana yang saling mengerti gitu satu sama lain. Kalau memang ada masalah, makanya kami tuh juga di forum anak itu kami sebagai konselor sebaya juga Kak. Jadi kalau misalnya sesama anggota ada merasa ada trouble gitu, sungkan untuk mau berbicara kepada ibu pembimbing, maka biasanya bareng-bareng kami untuk berkonsultasi. Dan begitu juga saat kami turun ke lapangan. Saat kami turun ke lapangan itu jujur banyak banget anak-anak yang curhat, karena biasanya anak-anak malu kan Kak ya untuk bersama guru gitu, sama teman atau sama orang tuanya sendiri. Kadang anak-anak itu malu untuk bercerita. Jadi di sini kami hadir itu untuk merangkul anak-anak yang berbeda dari segi latar belakang. Jadi di kegiatan turun lapangan pun di situ kami semua main bareng. Itu kita gak melihat dari status sosialnya, apa latar belakangnya, siapa orang tuanya. Tapi di situ kita benar-benar merangkul anak-anak, mengajak semuanya sama rata. Kita bermain bareng, kita cerita bareng, terus berbagi pendapat, berbagi pengalaman gitu. Terus kita juga selalu menanyakan bagaimana hari mereka hari ini. Terus juga apa sih di sekolah pernah nggak sih merasakan dibully, atau di sekolah pernah nggak sih terdapat tindakan-tindakan tidak senonoh gitu, seperti kan pelecehan gitu, karena memang banyak sekali gitu kasus-kasus sekarang. Jadi kalau untuk kami sendiri merangkul anak-anak itu kami selalu mendengarkan anak-anak kita sendiri. Kami rangkul, kami beri support jika butuh support gitu Kak. Jadi terbuka aja ya Kak. Iya betul. Ini lingkungannya sangat-sangat hangat gitu. Betul, karena forum anak sendiri itu punya suatu moto, dari anak untuk anak. Jadi karena forum anak sendiri kan, balik lagi nih aku bilang, forum anak adalah suatu wadah organisasi yang dimana isinya adalah anak-anak gitu. Jadi kenapa disebut dari anak untuk anak? Karena dari forum anak dan untuk anak lagi untuk gitu. Anak lagi. Iya, buat anak-anak yang masih bingung untuk
menyuarakan aspirasi-aspirasinya, maka disinilah tugas forum anak. Berat gak sih Kak jadi anggota forum anak? Berat, tapi menurut aku Seru. Ada ya, apa ya, balik lagi, karena menurut aku di setiap organisasi itu kalau membahas berat ke beratnya itu pasti berat ya. Bener sih. Apalagi untuk anak-anak itu udah pasti. Tapi kalau menurut aku, selama kita bisa berjalan bersama teman-teman gitu, terus juga melihat anak-anak yang latar belakangnya beda-beda, karakternya beda-beda gitu, itu tuh rasanya seru banget Kak, rasanya seru banget, terus kita juga enjoy gitu. Jadi menurut aku, selama aku jadi forum anak itu nggak merasa tertekan, karena di sini aku benar-benar happy, aku bertemu dengan anak-anak, aku jadi tahu bahwa oh ternyata ini loh isu anak yang harus kita bahas gitu. Benar. Oh ternyata pemerintah itu ini loh ada isu anak mengenai misal bullying gitu. Oh ternyata pemerintah itu harus menangani ini nih, kasus bullying. Ternyata kasus bullying kita ini meningkat banget gitu. Apalagi kalau di Kabupaten Tanah Laut itu kasus pernikahan dini ya. Nah gitu. Jadi di situ juga kami jadi tahu tentang data itu sendiri. Jadi baru kita bisa laporin gitu. Jadi kalau menurut aku berat gak beratnya enggak, selama kita bisa merangkul bersama, apalagi dengan anggota yang selalu seru, selalu suportif, selalu ada tentunya. Walau namanya anak-anak pasti kadang ada bentrok kepala bertemu kepala. Tapi ya karena kita ada pembimbing ya Bunda yang selalu mendampingi kita juga, jadi seru. Gak ada ya beratnya sedikit. Oke. Nah, isu anak yang paling mendesak di daerah kita saat ini dan bagaimana forum anak meresponnya, Kak? Untuk isu sendiri ya, itu kami biasanya mencari tahu dulu. Balik lagi kan kata aku, kita gak bisa kalau misalnya melihat dari suatu telinga ke telinga, mulut ke mulut gitu. Tapi kami harus cari tahu dulu bukti di lapangannya. Bagaimana di lapangannya? Apakah itu benar terjadi atau hanya omong-omong aja ya gitu. Karena juga kami kemarin sempat dapat bimbingan dari prevensi bahwa kemarin Ayah Andre itu bilang kalau misalnya ketika kita mencari suatu ada suatu isu, mendengar suatu isu, itu kita harus disertakan dengan data. Maka itu nanti ketika kita ingin melaporkan itu jelas arahnya akan kemana, seperti itu Kak. Jadi untuk kami sendiri, yang pertama kami cari tahu dulu kebenarannya, cari tahu dulu ke lapangannya bagaimana gitu. Kalau memang benar datanya valid, baru kami laporkan kepada Bunda. Lalu langkah apa yang akan kami ambil berikutnya? Biasanya Bunda itu akan mengarahkan. Contoh ketika ada putus sekolah gitu, anak-anak pasti akan diarahkan beliau ada yang namanya sekolah paket gitu. Jadi mencari suatu solusi lah Kak untuk isu-isu yang ada di Kabupaten Tanah Laut sendiri gitu. Jadi untuk selanjutnya, motivasi terbesar Kakak nih menjadi ketua, dan apa sih visi yang dibawa ke forum anak? Untuk motivasi aku sendiri ya, selama di forum anak daerah sendiri, aku tuh punya motivasi ingin memecahkan isu-isu anak, ingin mencari tahu apa sih isu-isu anak sekarang itu yang lagi booming. Aku pengen tahu bagaimana cara kita mengatasi. Aku pengen bisa merangkul anak-anak yang memang tidak tahu arahnya harus kemana karena sudah terlanjur gitu kan. Jadi aku tuh pengen merangkul anak-anak gitu. Terus untuk visi aku sendiri, aku sebagai ketua forum anak daerah Kabupaten Tanah Laut, aku punya misi atau punya visi itu untuk merangkul anak-anak daerah dan fokus terhadap isu-isu forum anak daerah. Makanya ketika aku sudah menjabat sebagai ketua forum anak daerah, aku meluncurkan suatu program yaitu Cerita Rusa. Di situ aku benar-benar pengen tahu bagaimana sudut dunia dari pandangan si anak gitu, karena anak sendiri itu punya pandangan yang berbeda-beda. Jadi aku pengen
tahu gimana sih cara dunia itu memperlakukan anak gitu. Jadi anak pun merasa dirinya itu dihargain gitu, bahwa anak itu pun jadi tahu gitu bahwa oh ketika aku ada yang aware, ada yang peduli sama aku, itu ternyata apa ya, bikin anak-anak itu merasa dihargai Kak gitu. Sebenarnya kenapa anak-anak itu tuh gak bisa untuk speak up kadang karena mereka tuh gak merasa untuk dihargain. Makanya kenapa anak itu memiliki hak untuk beraspirasi gitu, memiliki hak untuk bersuara gitu, karena memang suara anak itu penting untuk didengarkan sebenarnya, cuman memang masih banyak yang tidak mendengarkan anak-anak gitu. Makanya forum anak daerah sendiri memang penting, karena dari sinilah kita bisa menyalurkan aspirasi-aspirasi anak, terus mendapat pendapat anak juga. Oke. Pertanyaan terakhir, Boleh, apa tuh Kak? Last question kita pada hari ini. satu kata untuk forum anak. Satu kata, dikenal. Aku pengen forum anak itu dikenal di berbagai halayak. Jadi aku pengen anak-anak itu juga kenal bahwa ternyata mereka itu bisa menyalurkan suara-suara mereka itu di forum anak. Terus aku pengen juga anak-anak itu tahu bahwa ada organisasi forum anak agar bisa berpartisipasi, berkontribusi di forum anak daerah Kabupaten Tanah Laut Kak. Jadi aku pengen, ini sekalian harapan Kak ya. Harapan aku ke depannya untuk forum anak daerah sendiri dapat dikenal oleh halayak banyak, oleh anak-anak yang remaja-remaja, oleh anak-anak dapat menyalurkan atau berkontribusi, berpartisipasi, bergabung bersama kita di sini di Forum Anak Daerah Kabupaten Tanah Laut. Aku pengen Forum Anak itu kedepannya juga lebih aktif, lebih merangkul anak-anak, lebih mengangkat isu-isu anak yang sedang terjadi gitu. Aku pengennya sih untuk aktif ya Kak, untuk selalu aktif dan selalu memberikan ruang positif bagi anak-anak gitu. Karena kita juga balik lagi dari anak untuk anak, jadi forum anak selalu welcome kepada anak-anak. Oke. Wah, gak kerasa nih Sobat Tala, dari ngobrol santai sampai sekarang ternyata udah di penghujung acara aja. Seru banget obrolan kita hari ini, banyak banget insight yang bisa kita ambil. Terima kasih banyak untuk Kak Cije. Oke, sama-sama Kak. Aku juga terima kasih banyak kepada Kakak Mesa. Terima kasih juga kepada Radio Tutung Pandang FM telah mengundang kita ke sini. Oke. Dan tentu saja terima kasih juga untuk Sobat Tala yang sudah setia mendengarkan dari awal sampai akhir. Kalian luar biasa. Semoga dari siaran hari ini kita semua jadi lebih kenal apa itu FAD dan makin semangat untuk aktif, kreatif, dan berani menyuarakan pendapat kita. Aku Dwi Mesyawisyana sebagai host hari ini pamit undur diri. Jangan lupa ya, tetap aktif, tetap positif, dan paling penting berani bersuara. Dadah Sobat Tala.